Oke, di bagian look si Pedangpora kita menyediakan dua bagian file template khusus untuk landing page yang bisa Anda gunakan untuk marketing kitnya. Contohnya di bagian sini adalah landing page pertama. Jadi kalau kita scroll nanti tampilannya seperti ini untuk aneka template-nya. Dan kalau kita lihat di bagian landing page yang kedua ya hampir serupa, namun ada beberapa bagian section yang juga kita sediakan yang berbeda dengan landing page pertama. Jadi ada dua bagian file landing page yang bisa Anda pilih untuk gunakan nanti di bagian tampilan halaman website Anda. Contohnya adalah yang seperti ini. Kita akan menggunakan di bagian website klik.namawebsite.net. Ini tidak kita lakukan instalasi berupa WordPress dan juga Elementor. Namun, filenya itu nanti berupa file HTML lengkap. Ya, jadi maksudnya file HTML lengkap itu adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat nanti filenya ada index HTML, ada file CSS-nya, dan juga nanti ada foldering khusus untuk asetnya. Nah, di bagian tampilan khusus untuk file index dan CSS ini kita biasanya akan melakukan pengeditan dengan menggunakan Notepad+. Ya, jadi di bagian sini Notepad+ Anda akan mendapati bagian ya khusus untuk code yang bisa diedit. Nah, untuk editingnya Anda cukup edit saja di bagian awal. Jadi di bagian awal saat buka ini ada window.pedangpora.config. Nah, jadi di bagian config ini yang Anda bisa edit ya. Jadi di bagian landing page pertama ataupun nanti di bagian landing page kedua itu kita sudah sediakan config khusus ya untuk Anda edit. Contoh, misalnya di bagian sini landing page yang kedua. Ini kita gunakan ya yang landing page yang kedua. Jadi di bagian sini namanya tadi Pedangpora. Nah, jadi kalau kita lakukan ganti misalnya nama website. Ya, ini kita save Ctrl S. Nah, lalu kita lihat di bagian sini. Nah, kita lihat di bagian khusus untuk landing page-nya. Ini kita coba lihat. Nah, dia akan berubah jadi nama website. Jadi kalau Anda nanti tinggal ganti aja di bagian sini produk Anda. Ya, lalu di bagian sini bagian kata-kata dan lain sebagainya, terutama nanti untuk nomor telepon ya. Jadi nomor telepon itu bisa Anda edit. Nah, untuk library linknya ini bisa Anda sesuaikan kalau memang nanti Anda edit, sesuaikan dengan link dari website Anda, dan juga untuk paket-paketannya ini bisa kita sesuaikan. Dan khusus untuk yang di bagian sini ada juga kita sediakan untuk tautan dari sosial media dan juga kontak pendukung lainnya. Jadi kalau ini sudah diedit kita save. Nah, ini kita lihat pada bagian sini, kita coba refresh. Nah, dia akan berubah ya. Nah, jadi tinggal Anda edit nanti sesuaikan. Misalnya di bagian landing page yang kedua itu ada pilihan harga. Nah, jika Anda mau menyesuaikan harga nanti tinggal Anda sesuaikan saja dengan bagian paket harganya. Itu juga sudah disediakan di bagian sini. Ini ada pengaturan harga dan diskonnya. Nah, bagaimana dengan landing page yang pertama? Di bagian landing page yang pertama itu berbeda. Jadi di bagian sini ada form pemesanan langsung ya, jadi tinggal pilih tema, jadi user akan langsung diarahkan ke bagian form pemesanan. Nah, di bagian sini landing page yang kedua ya, dia langsung nanti di bagian sini order saja di bagian klik, dan dia akan menuju ke link WhatsApp ya khusus untuk nomor yang Anda isikan. Jadi di bagian config ya, di bagian Pedangpora ini tinggal Anda sesuaikan. Ini ada nomor WhatsApp-nya. Nah, jadi tinggal Anda sesuaikan dengan kontak admin Anda ya. Jadi tinggal Anda isi, ganti harganya, terus namanya dan kontak sosial medianya. Nah, ini editingnya di bagian atas saja. Jadi tidak perlu ganti-ganti ke bagian bawah ya. Jadi khusus untuk di bagian atas kita sudah sediakan kolom window.pedangpora config. Nah, jadi editingnya di bagian situ. Kalau sudah seperti apa? Nah, ini kan ada tadi websitenya not found ya. Jadi kalau kita bikin di bagian cPanel hosting Anda, kita tinggal lihat nanti Anda menyimpannya di bagian mana ya. Jadi ada root dokumen khususnya nanti seperti apa. Nah, kalau ini sudah ada, nanti kita tinggal upload ke bagian sini ya. Jadi kita akan gunakan tadi yang di bagian Pedangpora landing page yang kedua ya. Jadi di bagian sini kita coba edit lagi, misalnya kita kembalikan di bagian nama produknya. Kita ganti kembali tadi LX Pedangpora misalnya seperti itu ya, ada perubahan. Nah, lalu kita coba lihat di bagian tampilannya. Ini kita coba refresh. Nah, ini sudah sesuai ya. Ini kalau sudah selesai ya, kita tinggal seleksi seluruhnya ketiga file ini. Nah, ini klik kanan, terus kita jadikan dia arsipnya sebagai zip. Nah, jadi kita oke. Nah, ini sudah jadi file zip. Nah, lalu di bagian file manager dari website kita tinggal unggah
Nah, lalu di bagian sini kita tinggal drag and drop saja. Oke, kalau sudah kita kembali. Nah, kalau sudah terunggah, kita tinggal klik kanan, bagian sini ekstrak. Nah, kita ekstrak file, close. Nah, kita coba refresh. Nah, yang penting ada di bagian sini index HTML-nya. Ya, file zip-nya kalau sudah tidak terpakai, tinggal kita delete. Oke, pastikan yang Anda gunakan itu adalah di bagian web baru, ya. Atau kalau memang nanti sudah ada webnya yang pakai misalnya WordPress ataupun dengan Elementor, kita tinggal bikin folder baru. Jadi misalnya seperti ini ya. Kita lihat di bagian link lain, misalnya Luxi. Nah, ini ada Luxi nama website. Nah, ini kan sudah ada nih link Luxi. Kalau Anda timpa di bagian sini, nanti akan merusak bagian WordPress-nya. Jadi kalau pada bagian sini Luxi-nya ini kita coba buka root dokumennya. Nah, di bagian sini kita tinggal buat folder baru. Jadi di bagian sini kita kasih pedang pora. Kita klik buat folder baru. Lalu di bagian sini, bagian pedang poranya, foldernya, nah ini kita unggah juga. Jadi kita masukkan bagian sini LP2, kita unggah. Oke, kita kembali. Nah, saat kembali ini tinggal kita klik kanan, ekstrak. Ya, kita ekstrak file. Nah, jadi aksesnya dia tidak di bagian halaman utama, tapi kalau kita lihat di bagian halaman utamanya, kita kasih slash, kasih pedang pora, kita enter. Nah, baru dia akan kebuka. Ya. Bagaimana dengan yang tadi? Nih, tadi kan kita upload ke bagian website utamanya ya. Kita coba muat ulang, nih muncul ya landing page yang kedua. Tadi kita coba delete ulang dulu, kita hapus. Di bagian sini klik nama website yang tadinya not found ya. Kita coba refresh. Nah, dia jadi halaman utamanya ya. Jadi kalau memang nanti Anda mau buat ya sebagai website yang sudah ada isiannya, instalasinya, nah maka kita tinggal bikin folder baru seperti ini. Ya, tapi kalau memang yang masih kosong, kita tinggal langsung letakkan di bagian dokumen root utamanya. Ya, jadi tinggal Anda sesuaikan nanti di bagian domain websitenya apa, terus bagian dokumennya di mana. Nah, itu kita letakkan di bagian situ. Sehingga nanti untuk website Anda sudah siap untuk Anda tawarkan kepada klien ya, supaya mereka bisa memilih dari aneka template-nya ini. Template-nya ini juga sudah kita sediakan untuk responsif ya dari bagian template preview. Jadi bisa lihat versi desktopnya, versi tabletnya, dan juga nanti versi mobile phone-nya. Sehingga mereka akan mudah untuk mencari tahu tampilannya terlebih dahulu. Nah, silakan nanti Anda akses saja ke bagian filenya, lihat dari 3 file ini, dan Anda tinggal edit saja di bagian file index HTML-nya. Oke, silakan Anda coba. Semoga video yang bermanfaat untuk Anda. Saya Andi Hermawan dari Live Video.